Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang rekomendasi. Adapun nama kelompoknya terdiri dari Julia Wahyuningsi, saya sendiri, Mas Nidar, dan Nelsi Antonius Kala. Adapun submaterinya, pertama pengertian rekomendasi, kedua proses dan contoh rekomendasi pada prokaryotik dan ekaryotik. Rekomendasi genetik adalah proses penukaran elemen atau materi genetik yang dapat terjadi antara utayan DNA yang berlainan atau antara bagian-bagian gen yang terletak dalam satu utayan DNA. Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian. Pertama, rekomendasi alami dan rekomendasi buatan. Rekomendasi alami yaitu proses penukaran atau penyisipan elemen genetik yang dapat terjadi dalam satu utayan materi genetik maupun terjadi antara utayan materi genetik yang berbeda. Sedangkan rekomendasi buatan yaitu manipulasi yang terdiri atas proses pemutusan rantai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Lalu dilanjutkan dengan penggabungan molekul DNA atau RNA. Adapun rekomendasi yang terbagi menjadi 3 tipe. Pertama, rekomendasi homolog. Kedua, rekomendasi transposisi atau replikatif. Ketiga, rekomendasi khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rekombinasi homolog. Nah, proses rekombinasi homolog dapat terjadi pada setiap titik pada kromosom homolog. Nah, rekombinasi terjadi melalui tahap pemotongan untaian DNA yang kemudian diikuti dengan proses penggabungan kembali. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari rekombinasi homolog. Nah, yang warna biru ini itu adalah kromosom homolog dan yang warna merah ini adalah pasangannya atau bisa disebut dengan alelnya. Nah, sekarang apabila meiosis terjadi pindah silang, kejadiannya akan seperti ini. Ya, kejadiannya seperti ini. Jadi ini adalah gen A besar, A kecil, dan ini adalah B besar, B kecil, ya. Seperti ini bisa dilihat. Nah, jadi nanti situ akan terjadi yang namanya crossover atau persilangan. Nah, jadi kaki pada kromosom biru ini nantinya akan berpindah ke kromosom merah. Begitu juga sebaliknya dengan kaki kromosom merah akan berpindah ke kromosom warna biru. Nah, sehingga pada hasilnya nanti terjadi rekombinasinya seperti ini. Yang dimana yang tadinya B kecil ini di sini berpindah ke sini. Kemudian yang B besar yang tadinya sini pindah ke sini. Seperti itu. Nah, yang rekomendasi ini itu akan menyebabkan terjadinya perubahan gamet. Lalu selanjutnya adalah rekombinasi khusus. Nah, rekombinasi khusus yang terjadi bukan antar kromosom homolog. Rekombinasi khusus hanya terjadi dalam tempat khusus di dalam segmen molekul DNA. Nah, contoh dari rekomendasi khusus ini adalah rekombinasi antara plasmid. Nah, seperti ini adalah gambar dari plasmid. Nah, jadi apabila plasmid ini dipotong kemudian disambungkan dengan gen tertentu pada sel. Nah, jadi ini adalah gambar sel. Nah, gambar sel. Nah, pada sel ini terdapat gen insulin. Nah, itu gen insulin. Nah, insulin ini nantinya akan disambungkan dengan plasmidium. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sehingga menjadi rekombinasi DNA. Nah, rekombinasi DNA inilah yang disebut sebagai rekombinasi khusus. Nah, mengapa demikian? Karena bukan kromosomnya. Nah, jadi
plasmid dari bakteri nanti disambungkan dengan gen dari insulin, lalu dimasukkan dalam tubuh bakteri. Ya, jadi seperti ini. Jadi gen insulin yang ada di dalam plasmid itu dimasukkan ke dalam sel, lalu rekomendan DNA ini nantinya akan diperbanyak oleh bakteri sehingga bakteri tersebut mampu menghasilkan insulin dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian selanjutnya rekombinasi transposisi. Nah, proses pemindahan elemen genetik dari satu lokus dalam satu kromosom plasmid atau genom virus ke bagian lain kromosom yang sama atau bahkan ke suatu lokus dalam kromosom lain. Nah, DNA A ini itu yang berwarna hitam, DNA B ini yang berwarna abu-abu, sedangkan transponsor ini yang berwarna hijau. Nah, transponsor ini itu dapat melompat. Nah, jadi dari gen A atau DNA A ini tadi yang si transponsor ini nanti bisa melompat ke DNA B. Ya, DNA B nanti si transponsor ini bisa lompat ke DNA B. Nanti hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan ini. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yakni mengenai proses dan contoh rekomendasi pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Proses materi berikut ini dan proses yang pertama adalah proses dan contoh rekombinasi pada sel prokariotik. Nah, proses pada rekomendasi prokariotik ini terdiri dari dua proses, yakni proses transformasi dan proses transduksi. Nah, apa sih itu proses transformasi? Proses transformasi merupakan pengambilan DNA yang berada di sekitar bakteri atau DNA asing, ini DNA asing, yang dapat berupa potongan atau fragmen DNA yang berasal dari bakteri atau organisme lain. Nah, ini ada beberapa tahap atau proses. Proses yang pertama adalah fragmen atau DNA asing ini awalnya akan melekat dulu di dinding sel bakteri. Setelah itu, DNA asing ini akan melintasi membran dari sel bakteri. Kemudian, proses ini diikuti dengan proses pemotongan DNA yang berada di bakteri ini dengan bantuan dari enzim nuklease. Setelah itu, setelah enzim ini berhasil memasuki sel bakteri, diikuti dengan penggabungan antara DNA asing dengan penggabungan atau pengikatan secara spesifik dengan DNA yang berada di dalam sel bakteri. Kemudian setelah berhasil berikatan dengan DNA yang ada di dalam bakteri ini, maka rekombinasi pada sel pun terjadi sehingga membentuk suatu DNA dengan materi genetik yang baru, yang berbeda dari awalnya tadi, karena ada pengikatan DNA yang berasal dari sel bakteri ini. Maka terbentuklah sel rekombinasi baru. Lalu proses yang kedua adalah transduksi. Proses transduksi ini merupakan cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara bakteriofag. Jadi, beberapa jenis virus ini berkembang biak di dalam sel bakteri. Virus-virus yang inangnya adalah bakteri atau biasa disebut dengan bakteriofag. Ketika virus ini menginfeksi bakteri, fag ini akan memasukkan DNA-nya ke dalam DNA bakteri. Setelah menginfeksi,
DNA bakteri, DNA dari virus tadi akan berinteraksi dan berintegrasi dengan kromosom bakteri. DNA setelah itu, bakteriofag ini tadi atau virus ini tadi yang telah menginfeksi DNA dari bakteri akan berintegrasi dan membentuk virus-virus baru. Kemudian virus ini akan mengalami lisis dan keluar dari bakteri dan menginfeksi bakteri lainnya atau menginfeksi bakteri baru. Kemudian DNA dari virus ini akan dipindahkan ke dalam bakteri baru sehingga membentuk sel rekombinant atau bakteri baru dengan materi genetik yang berbeda karena adanya penambahan dari DNA virus ini tadi sehingga membentuk DNA bakteri yang berbeda. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya yakni proses dan contoh rekombinasi pada sel eukariotik. Nah, rekombinasi pada sel eukariotik, rekombinasi terjadi secara meiosis. Selama meiosis, rekombinasi terjadi bila kromosom homolog mempertukarkan materi genetik. Hal ini berperan pada rekombinasi gen baru sepanjang kromosom tunggal dan menjadi kontributor penting untuk keragaman genetik dalam satu taxa yang melakukan reproduksi secara seksual. Nah, jadi rekombinasi pada sel eukariotik ini itu yang terjadi adalah proses rekombinasi dengan tipe homolog, di mana penjelasan mengenai prosesnya akan kami jelaskan pada slide berikut ini. Nah, ini proses rekombinasi pada sel eukariotik terjadi pada proses meiosis. Jadi, rekombinasi meiosis adalah proses rekombinasi yang terjadi pada sel eukariotik pada saat terjadi proses meiosis. Pembelahan meiosis hanya dilakukan oleh sel-sel gamet atau sel kelamin. Jadi, sel meiosis ini merupakan sel gamet, sedangkan sel tubuh lainnya itu disebut juga dengan sel tubuh yang melakukan pembelahan bukan melalui proses meiosis, merupakan melalui proses mitosis. Nah, proses meiosis ini terjadi ketika dua sel yang homolog berwarna biru dan berwarna merah, kemudian sel ini melakukan pindah silang seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya mengenai tipe rekombinasi. Nah, ini merupakan tipe rekombinasi homolog yang terjadi pada proses rekombinasi pada sel eukariotik ini, yakni kromosom yang sama ini melakukan pindah silang sehingga dihasilkan kromosom dengan materi genetik yang berbeda. Nah, jadi awalnya ini kromosom ini berwarna biru dan berwarna merah saja. Tetapi setelah dilakukan pindah silang antara kedua kromosom ini, terbentuklah kromosom baru yang memiliki materi genetik yang baru, yakni sel dengan materi genetik yang baru. Nah, setelah itu proses meiosis ini dilanjutkan dengan pembelahan pada selnya. Dan kedua kromosom ini ditarik ke ujung kutub masing-masing. Setelah itu terjadi proses pembelahan dan menghasilkan dua sel yang baru. Nah, ini merupakan proses meiosis yang pertama. Nah, proses meiosis yang kedua ini dilakukan dengan cara yang sama, yakni pembelahan yang kedua. Jadi ini sel yang telah menghasilkan
yang telah menghasilkan muatan kromosom dengan materi genetik baru ini kembali melakukan proses pembelahan, sehingga dihasilkanlah 4 sel baru pada proses meiosis ini. Sedangkan kalau proses mitosis itu hanya dihasilkan 2 sel yang sama dengan induknya. Sedangkan pada proses meiosis ini, dia dihasilkan 4 sel baru dengan materi genetik yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini. Nah, tujuan dari proses meiosis ini adalah nantinya akan dihasilkan suatu sifat atau suatu sifat yang berbeda-beda, yakni penggabungan antara sifat sel jantan atau sel sperma dan sel telur. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.